Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar masih dengan materi yang sama, yaitu gerak, materi gerak ya. Nah, minggu lalu Ibu Guru sudah mengirimkan materi tentang gerak. Hari ini kita akan melakukan penguatan tentang materi tersebut. Jadi Ibu Guru akan mengulang kembali materi tentang gerak. Nah, sekarang kita masuk di pengertian GLBB. GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Percepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya tetap. Perbedaan utama GLBB dan GLB yaitu gerak lurus beraturan adalah GLB tidak mempunyai percepatan, sedangkan GLBB mempunyai percepatan atau simbol dari percepatan adalah A. A itu adalah acceleration atau dalam bahasa Indonesia adalah percepatan. Nilai A itu akan negatif pada GLBB disebut nilai A bernilai positif pada GLBB disebut percepatan. Sedangkan nilai A yang bernilai negatif pada GLBB disebut perlambatan. Contoh peristiwa GLB adalah ketika kalian melempar bola bowling ke sasaran tembak. Bisa juga laju kereta api saat bergerak. Jadi pada saat kita melempar bola bowling ke sasaran tembak itu terjadi gerak lurus beraturan. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan adalah pada saat pengereman mobil. Jadi terjadi perubahan kecepatan karena dia mengerem mendadak untuk membuat mobil berhenti. Nah, bisa juga setiap pembalap menurunkan laju kendaraannya saat di tikungan. Nah, seperti ini gambarnya. Pada saat tikungan, biasanya seorang pembalap itu mengurangi laju kecepatannya. Hal ini dilakukan supaya dia tidak terlempar pada lintasan yang berbelok. Makanya kecepatannya dikurangi. Namun beberapa pembalap yang sudah ahli di tikungan tidak melakukan penurunan kecepatan. Nah, apa saja variabel dari GLBB? Secara umum ada 3 variabel dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, perpindahan atau S. Yang pertama, perpindahan atau S. Yang kedua adalah kecepatan atau disingkat V. Kenapa kecepatan disingkat V? Karena dalam bahasa Inggris kecepatan dituliskan dengan velocity, sehingga simbol kecepatan ditulis dengan V. Kemudian variabel yang berikutnya adalah percepatan atau simbolnya A. A itu berasal dari kata acceleration atau percepatan. Pada GLBB perpindahan memiliki 2 rumus, yaitu yang pertama delta X. Jadi bentuk segitiga itu dibaca delta ya. Delta X sama dengan V0 dikali dengan T kecil plus minus ya. Plus minus 1/2 A adalah percepatan dikali T pangkat 2. Persamaan kedua delta X. Delta itu artinya perubahan. Perubahan X itu sama dengan V kecepatan dikali T waktu, atau bisa juga ditulis sama dengan
V0 ditambah V dibagi 2 dikali dengan T. Nah, di mana delta X itu sama dengan S. Artinya perpindahan. Satuannya meter. V0 adalah kecepatan awal benda. A adalah percepatan atau perlambatan. Dikatakan percepatan jika dia bernilai positif. Dikatakan dia perlambatan jika A-nya bernilai negatif. T adalah waktu benda bergerak. V adalah kecepatan akhir benda. Nah, sedangkan kecepatan memiliki 2 rumus. Yang pertama, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Atau rumus yang lain, kecepatan atau V rata-rata sama dengan V0 ditambah V. V0 itu kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2. Persamaan 5 dan 6 hasil gabungan dari persamaan di atas, yaitu persamaan 1, persamaan 2 dengan 3 dan 4. Sehingga persamaan 5 menjadi S. S itu sama dengan delta X ya, jarak atau perpindahan. S sama dengan V0 dikali dengan T plus minus 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Persamaan ke-6, VT pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. Nah, sekarang kita masuk di analisa persamaan 1 dan 6. Apabila kita identifikasi dari persamaan 1 dan persamaan 6, akan kita dapatkan analisa sebagai berikut. Nilai dari perpindahan dapat diperoleh menggunakan persamaan 1 apabila terdapat variabel percepatan atau perlambatan. Sedangkan menggunakan persamaan 2 apabila terdapat variabel kecepatan akhir. Untuk poin berikutnya, nilai kecepatan akhir diperoleh dengan persamaan 3 apabila terdapat komponen percepatan atau perlambatan, sedangkan persamaan 4 digunakan untuk menentukan kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah besarnya perpindahan perselang waktu. Kecepatan rata-rata juga dapat diperoleh sebagai berikut. V sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Delta X itu adalah perubahan jarak, atau rumusnya bisa ditulis X2 kurang X1 per T2 kurang T1. Cara menyelesaikan soal GLBB apabila bentuknya sebuah fungsi adalah dengan cara diferensial atau integral. Menjadi hal yang lebih mudah apabila kita ingin menentukan nilai perpindahan, kecepatan, atau percepatan. Kita hanya perlu memasukkan variabel yang ada dan mencari hal yang ditanyakan. Namun dalam soal GLBB terdapat beberapa tipe soal. Contohnya sebuah fungsi tertentu ataupun luasan sebuah gambar. Lantas bagaimana cara menyelesaikannya? Misalkan R itu persamaannya 5T dikali 2. Nah, kita ingin menentukan kecepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Secara umum, rumus matematis dari diferensial adalah X dalam kurung T adalah A dikali T dikali N. Turunan dari fungsi tersebut adalah dx per dt sama dengan N dikali A dikali X N kurang 1. Maka nilai V menjadi V dalam kurung T sama dengan 2 sama dengan 10 dikali 2. Hasilnya 20 meter per sekon. Oke. Nah, di sini menyelesaikan soal GLBB berupa bangun ruang adalah menghitung luas daerah yang ditanyakan.
Gambar di atas menunjukkan terdapat 3 bangun ruang. Daerah A ke B bentuknya segitiga. Daerah B ke C bentuknya persegi. Daerah C ke D bentuknya trapesium. Cara menentukan kecepatan dari titik awal ke waktu 5 sekon adalah dengan cara menghitung luas segitiga A kurang B ditambah persegi B ke C. Segitiga AB tambah persegi BC tambah luas trapesium CD. Nah, tips dan trik menyelesaikan soal GLBB ya. Nih, Bu Guru ajarkan bagaimana kalian tips dan trik untuk menyelesaikan. Pertama, tulis semua informasi yang diketahui dari soal dan juga ditanyakan. Jadi, kalian menuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Ditulis semua, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian, tulis juga maksud dari soal itu menanyakan apa. Jadi, setelah ditahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, lanjutkan identifikasi ciri-ciri soal tersebut. Apabila bentuknya berupa fungsi, maka selesaikan dengan diferensial atau integral. Apabila soalnya tersebut berupa bangun ruang, maka selesaikan dengan mencari luasan soal. Apabila soal tersebut mencari variabel yang tidak diketahui, maka gunakan persamaan 1 sampai persamaan 6. Apabila soal sukar dipahami, buatlah sketsa soal tersebut agar lebih mudah. Untuk dapat membantu kalian memahami materi soal GLBB, nah di sini ada contoh soal. Sebuah benda bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah. Nah, sekarang kita identifikasi dulu soalnya. Pertama, ketahui dulu variabel percepatan. Alhamdulillah. A, kemudian T-nya 5 sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah V dan S. Maka kita dapat menentukan kecepatan akhirnya dengan menggunakan persamaan 4 dan menentukan jarak tempuhnya menggunakan persamaan 5 dan persamaan 6. Maka pembahasan soal seperti berikut ini. Nah, kita tulis dulu. Kita tulis semua apa yang diketahui. Yang diketahui V0-nya itu 0. Kenapa bisa 0? Karena sebuah benda bergerak dalam keadaan diam. Berarti V kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian dengan percepatan tetap, percepatan itu simbolnya A. Nah, ditulislah A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan dan jarak ditempuh selama 5 sekon. Masukkan nilai T sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan adalah S. S itu apa? Jarak. Kemudian ditanyakan juga kecepatan. Nah, kita menjawabnya oleh karena benda bergerak dengan percepatan tetap, maka kita menggunakan rumus GLBB-nya sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah A kali T sama dengan 0 ditambah 4 kali 5 sama dengan 20 meter per sekon. Itu adalah V kecepatannya. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya kita menggunakan rumus E sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 AT pangkat 2 sama dengan 0 ditambah 1/2 A-nya 4. Kemudian waktunya T itu 5, sehingga didapatlah jaraknya 50 meter. Jadi pada saat kecepatannya 20 meter per sekon, jarak yang ditempuh adalah 50 meter. Jadi kecepatan dan jarak yang ditempuh benda setelah 5 sekon berturut-turut adalah
20 meter per sekon pada jarak 50 meter. Nah, sekarang kita masuk soal kedua. Kita analisa dulu ya. Soalnya, sebuah mobil balap direm dari kelajuan 20 meter per sekon menjadi 5 meter per sekon dalam jarak 75 meter. Mobil tersebut akan berhenti setelah menempuh lagi jarak sejauh titik. Nah, kita analisa soal kedua. Dari informasi yang diketahui, V0-nya atau kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian VT sama dengan 5 meter per sekon. Dan jarak itu sama dengan 75 meter. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan jaraknya setelah berhenti. Oleh sebab itu, cara penyelesaiannya menggunakan persamaan 5 dan persamaan 6. Nah, kita lihat ya pembahasannya. Diketahuinya V0 20 meter per sekon. Kecepatan akhirnya 5 meter per sekon. Jaraknya 75 meter. Yang ditanyakan S2 atau jarak setelah dia berhenti, S2. Nah, kita jawablah dia. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 20 kurang 2 dikali A dikali S1. Ini persamaan 1. Masukkanlah angkanya. S kuadrat sama dengan 20 pangkat 2 dikurang A dikali 75. Menghasilkan 25 sama dengan 400 dikurang 150A. 150A sama dengan 375A 2,5 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita tentukan jarak. V T pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang A dikali S pangkat 2. Masukkanlah nilainya. Karena dia VT-nya itu 0, dia berhenti. Masukkanlah sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2,5 dikali S pangkat 2. 5 S pangkat 2 sama 25. Sedangkan S didapatkanlah hasilnya 5 meter. Bagaimana anak-anakku sekarang? Mulai memahami materi tentang pembelajaran GLBB alias gerak lurus beraturan. Ternyata mudah kan? Nah, kalau kamu masih mau belajar lebih dalam lagi mengenal gerak lurus beraturan, langsung saja kalian lihat videonya di Kuiper. Atau nanti Bu Guru akan bahas soal-soal di materi kita berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Hari ini Bu Guru tidak memberi tugas, tetapi saya harap kalian bisa belajar mandiri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.